Selamat pagi dan salam hormat kepada Ibu Dian Maharani dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim sebagai pemateri pada sesi kuliah pagi hari ini. Dan salam sejahtera untuk seluruh peserta Indo MS School The Wonders of Space pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Adillah yang akan memandu jalannya sesi kuliah untuk pagi hari ini, yaitu dengan materi ruang pre-Hilbert dan Hilbert. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dan bisa mengikuti Indo MS School pada pagi hari ini. Selanjutnya, untuk memulai sesi perkuliahan, marilah kita berdoa demi kelancaran perkuliahan pada pagi hari ini. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Baik, untuk menyingkat waktu, karena ini sudah menunjukkan pukul 9 lebih 6 menit, kepada Ibu Dian Maharani, monggo untuk memulai sesi perkuliahan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Aisyah Nur Adillah. Ya, sebelumnya belum semuanya kenal pada saya ya. Saya mungkin mau memperkenalkan diri kembali. Saya Dian Maharani. Nanti bisa saja Bapak, Ibu, atau Mas, Mbaknya memanggil saya Bu Dian atau Bu Rani sama saja. Terus saya dari UIN Malang, dari jurusan Matematika. Terus apa lagi ya? Ya, khususnya analisis sih, apa namanya, konsorsiumnya, apa ya, penelitiannya ya, lebih ke analisis. Langsung saja, hari ini saya akan membahas mengenai ruang Hilbert dan pre-Hilbert ya. Em, saya share screen dulu. Ini mungkin sebagian dari Bapak Ibu atau Mas-mas Mbak-mbaknya sudah belajar, atau sebagian lagi mungkin belum. Jadi ya kita bagi yang sudah mungkin kita hanya review sebentar, untuk yang belum ya selamat datang, kita belajar hal yang baru ya. Oke. Jadi saya mulai dari ruang pre-Hilbert. Sebelumnya kan kemarin-kemarin sudah belajar nih tentang ruang vektor. Apa itu ruang vektor, terus bagaimana detailnya. Kemudian sempat juga belajar mengenai ruang metrik, sempat juga belajar mengenai ruang bernorma ya. Nah, sekarang ada operasi yang namanya hasil kali dalam. Kalau di ruang vektor itu yang dipelajari ada vektor, biasanya digambarkan di dua dimensi ya. Contohnya, ilustrasi gampangnya ya. Nggak cuma di dua dimensi ya, mungkin di garis bilangan real juga bisa. Tapi gampangnya kita bayangkan di ruang bilangan real dua dimensi. Kemudian dari dua vektor ini, misalkan ini V dan W ya, ini V, ini dan W. Kemudian dari situ, kalau di aljabar atau waktu di SMA atau mungkin di materi ruang vektor, nanti akan ada apa ya, panjang vektor dan besar sudutnya, gitu kan. Nah, kalau panjang vektor itu nanti akan disebut sebagai norm. Besar sudutnya ya tetap besar sudut sih, nggak bisa diapa-apakan. Nah, di hasil kali dalam ada lagi operasi lainnya selain norm atau panjang vektor dan juga besar sudutnya. Oh ya, kalau metrik itu ya jarak antara dua vektor ini ya, antara V dan W misalkan. Jadi nanti garis lurusnya yang di sini. Nah, kalau di hasil kali dalam serupa dengan itu tapi tak sama. Mirip tapi tak persis. Jadi juga sama, dia akan membahas mengenai apa ya? Operasi juga. Jadi antara V dan W ini dioperasikan, nah nanti akan menjadi hasil kali dalam. Memang tidak ada hubungannya langsung dengan, nggak bisa dilihat secara langsung antara V dan W-nya ini, tapi sebenarnya nyambung ke
ininya, ke besar sudutnya dan juga normnya. Oh ya, sebelumnya saya baru ingat, tadi saya belum menyapa ya. Saya mau menyapa dulu dong ke teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, atau Mas-Mas Mbak-mbaknya. Ini bagaimana kabarnya? Coba saya sebut satu dulu ya. Sehat, Mbak. Alhamdulillah, syukurlah kalau sehat. Terima kasih Ibu Rium. Panggilannya Bu Rium apa Ibu Hilum? Ibu Rium. Oh iya, salam kenal Ya, Bu Rium. ya, Syukurlah kalau sehat. ya. Iya, Ya. kalau nggak salah dari jauh ya, dari jauh dari Pulau Jawa maksudnya. Ya, di Manokwari, Mbak. Oh, Universitas Papua. waduh, makanya jauh sekali. Butuh berapa berapa uang itu berapa rupiah kalau mau ke sana? Oke, terima kasih. Bentar, sambil nyapa dulu. Terima kasih Bu Rium. Mau nyoba-nyoba yang lain. Ini Ya, ada pasti. ya, terima kasih. Ada Bapak Hadi Santoso, Bapak atau Mas ini? Ada nggak sih? Bapak atau Mas Hadi Santoso? Bapak sudah Oh, Bapak. ya sudah Selamat hampir pagi, Pak. 50 umurnya, Mbak. Alah, ya, selamat pagi, Pak. Saya pikir masih Mas-Mas. Sudah, puji Tuhan sehat. Syukurlah, terima Iya, kasih. Dari mana, Pak? saya alumni ITS Surabaya. Oh, oke. Sekarang di domisilinya di mana, Pak? Di Surabaya, tapi saat Oh, ini saya lagi ada di Jakarta. oke, masih Pulau Jawa lah. Terima Iya, kasih, Pak Hadi. terima kasih. Sama satu lagi, mumpung masih pagi, melihat masih ada apa enggak ini. Ini ada NII, ini siapa ini? Selamat pagi, Mbak atau Bu ini? NII. Nih, Iya, halo, Bu. halo. Oh, Nikmat, alah. Bu. Nih. Oh, Nikma. Oke, selamat pagi, Nikma. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Oke, terima kasih. Dah, sudah cukup salam sapanya. Nanti kita bersapa-sapa kembali ya, karena saya belum mengecek tadi. Saya lanjutkan. Nah, kalau tadi ada yang namanya norma, ada yang namanya norm, ada yang namanya metrik, yang namanya hasil kali dalam, definisinya serupa tapi tak sama. Sama-sama ada 4 juga persyaratannya. Entah kenapa para matematikawan menginginkan agar operasi-operasi tersebut memiliki 4 syarat masing-masingnya ya. Metrik ada 4, norm ada 4 juga. Ini hasil kali dalam juga ada 4. Yang pertama konjugat, jadi semua berawal dari ruang vektor. Ini atas C, tapi sebenarnya bisa karena bilangan real itu juga subset dari atau himpunan bagian dari himpunan kompleks ya. Jadi bisa juga diubah dalam ruang vektor atas lapangan bilangan real juga. Terus semisal ada vektornya, 3 vektor X, Y, Z di V, dan alfa adalah skalar, yaitu bisa bilangan real ataupun bilangan kompleks. Nah, yang namanya hasil kali dalam ini sebenarnya adalah fungsi yang memetakan 2 ruang vektor ini, jadi V cross V, 2 ruang vektor, ke suatu bilangan kompleks. Nah, syaratnya harus memenuhi 4 syarat ini. Yang pertama konjugat. Kalau hasil kali dalam X dan Y itu harus sama dengan konjugat dari hasil kali dalam Y dan X. Kemudian ada aditivitasnya, silakan dilihat. Ada linearitasnya. Di sini ada perbedaan ya. Kalau alfanya ini skalarnya ada di depan, maka nanti hasilnya ini sama dengan alfa saja. Kalau alfanya ada di belakang, maka nanti hasilnya konjugat dari alfa. Kemudian ada positivitas, yaitu nilainya pasti akan lebih besar dari 0 atau sama dengan 0 dan bernilai 0 jika dan hanya jika X-nya 0. Nah, eh, fungsi yang seperti ini disebut sebagai hasil kali dalam. Dan suatu ruang vektor ini kalau ditemani dengan hasil kali dalam ini akan disebut sebagai ruang pre-Hilbert. Ada namanya pre-Hilbert, ada namanya nanti ruang Hilbert, tapi tidak ada yang namanya post-Hilbert ya. Tidak sama seperti pretest dan posttest gitu. Nanti kalau Bapak Ibu atau Mas Mbaknya ada pertanyaan, silahkan langsung tanya saja ya. Saya lanjut dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut dulu nantinya.
Nah, ini saya mendefinisikan sebuah ruang, ini bukan definisi sih, ada ruang Euclid ya, bilangan real berdimensi 4. Kemudian kalau ruang Euclid berdimensi 4 kan isinya ada ini ya, misal saya buat salah satunya karena berdimensi 4, misalkan A ini adalah koordinatnya 1, 2, 0, 3. Nih, bisa kan ya? Jadi nanti di gambarnya grafik 4 dimensinya, saya agak kesulitan untuk menggambar grafik koordinat kartesius 4 dimensi. Jadi ya asumsikan saja demikian. Nah, ini nanti karena ini masing-masingnya ada elemennya, ada bilangannya, maka di sini saya kasih tilde di atasnya. Nah, misalkan X tilde, Y tilde, dan Z tilde adalah anggota dari R4. Kemudian definisikan fungsi ini dengan definisinya seperti ini. Jadi misalkan saya buat A-nya, nggak usah A ini, misalkan ini X. Misalkan ini adalah X tilde, dan Y tilde-nya adalah misalkan 1, 1, 1, 1, maka nanti eh, apa ya, fungsi ini adalah 1 kali 1 tambah 2 kali 1 tambah 0 kali 1 tambah 3 kali 1. Nah, pertanyaannya apakah ini ruang Pre-Hilbert? Adakah yang mau mencoba menjawab? Apakah ada yang mau mencoba menjawab? Apakah ini ruang Pre-Hilbert? Kalau tidak, coba saya panggil ya. Panggil nama ya. Hmm, Vini Jumrotul Umi. Ini Mbak apa Ibu ya? Apakah ada beliaunya? Vini Jumrotul Umi. Agak nyambung. Saya cari yang lain deh. Misalkan, siapa ya? Bapak atau Mas ya ini? A. Jailani. Bapak atau Mas A. Jailani. Halo, halo. Oh, seperti biasa di saat ada. Nah, ini ada yang dibantuin nih sama Mas atau Bapak Faizi Muhammad Belva. Seperti biasa, di saat ada pertanyaan kayak gini, suka dilema mau buktiin semua via aksioma, definisi, atau nyari contoh penyangkal yang melanggar setidaknya satu aksioma. Jadinya nggak perlu buktiin semua. Bener itu. Jadi kalau mau menjawab iya, ya harus buktiin semua aksioma sih. Yang tadi 4 tadi saya sebutkan. Kalau memang bukan, ya harus tunjukkan setidaknya dia melanggar di satu pernyataan. Terima kasih sudah dibantu Pak Thomas Faizi Muhammad Belva. Jadi kira-kira ini ruang Pre-Hilbert atau bukan? Nggak harus dibuktikan sekarang. Cuman tebak-tebakannya kira-kira iya atau enggak ya? Itu saya izin menjawab. Ada yang mau menjawab? Ya, saya izin menjawab. Kalau menurut saya, ruang tersebut merupakan ruang Pre-Hilbert, Bu. Mohon maaf, ulang lagi. Kalau menurut Anda? Kalau menurut saya, ruang dengan definisi yang disajikan merupakan ruang Pre-Hilbert, Bu. Oke, bagus. Terima kasih. Terima kasih, Mas atau Pak ini? Halim Al-Yasir. Mas, Bu. Saya masih mahasiswa Oke. S1. Oh, masih mahasiswa. Oke, salam kenal Mas Halim. Panggilnya Halim apa Al atau Yasir ya? Halim, Bu. Oke, terima kasih Mas Halim. Salam kenal. Saya Dan siap. jawabannya adalah yup, betul sekali. Ini adalah ruang Pre-Hilbert. Kalau membuktikannya sesuai dengan yang tadi disampaikan sama Mas atau Pak siapa tadi ya? Mas atau Pak Faizi Muhammad Belva. Karena ini benar, jadi silahkan dibuktikan sendiri keempat-empatnya.
Harus memenuhi keempat aksioma. Bentar, mana ya? Keempat aksioma ini ya. Tapi ya, baik lagi silahkan dicek sendiri. Karena banyak. Tentunya eh ini aja, saya coba buktikan satu ya, konjugatnya saja. Jadi, konjugatnya kan bilangnya kalau X tilde Y tilde, ini harus sama dengan ini itunya ya, aksiomanya ya. Nah, untuk membuktikannya, ya sebenarnya ini jelas sih. Jelas karena di bilangan real ya. Karena X. Oh iya, benar. Baiklah. Sesuai dengan arahan, mending the proof buktinya dibuktikan sendiri saja. Kelamaan nanti ya. Karena ini masih mudah, insya Allah. Terus yang berikutnya ini. Kalau ini kira-kira ruang Hilbert atau bukan? Adakah yang mau mencoba? Silahkan dipikir dulu. Sudah? Adakah yang mau mencoba menjawab? Kira-kira ruang pre-Hilbert atau bukan? Coba jawab, Mbak Rani. Monggo. Silahkan Bu, silahkan. Bukan ruang pre-Hilbert ya, tidak memenuhi sifat konjugat. Oke. Tidak memenuhi sifat konjugat. Boleh, adakah itunya Bu? Apa tadi? Contohnya? Sebut satu bilangan. Ini di mana ya R4 ya? Coba X-nya. ya kita ambil X-nya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian. Kemudian Y-nya kita balik saja ya 4, 3, 2, 1. Oke. Kita Karena dalam tanda negatif dia nggak berlaku. Ini ya komutatif ya. Betul sekali. Berarti ini kan min 1 min 4 dikalikan 2 min 3 dikalikan 3 min 2 dikalikan 4 min 1 ya. Ini tidak akan sama dengan 4 dikurangi 1 dikalikan 3 min 2 dan seterusnya. Benar nggak sih? Coba. Harusnya sama. Ya, harusnya Sama sama. itu. Maka jangan pilih contoh yang ini. Oh, jangan ya, karena perkaliannya genap ya. Ya, contohnya yang tanda negatif saja Mbak. Di contoh Y-nya, Y-nya diberi tanda negatif saja di negatif 4. Aksioma 2 itu yang tidak memenuhi. Aksioma 2. Ya. Aksioma 2 mana nih ya? Sorry, aksioma 3, linearitas. Linearitas. Ya. Boleh bisa minta tolong dibantu contohnya Pak? Ya ini aja. Ambil contoh ini tadi aja. 4 min 4. Nah, sekarang ini buat aja alfa kali 1, alfa kali 2, alfa kali 3, alfa kali 4. Terus dikalikan. Sekarang kalau alfanya dikeluarkan, kan yang belakang ini jadinya jadi ada per alfanya nanti. Tidak sama dengan hasil kali dalam X, Y. Oke, kita cek. Ini alfanya? Alfa X berarti sama dengan alfa, 2 alfa, 3 alfa. Berarti berapa itu? Alfa plus 4. Alfa, enggak. Oh, sorry. Alfa Plus 4 dikali 2 alfa min 3 dikalikan 3 alfa min 2 dikalikan 4 alfa min 1. Nah, ini kan jelas tidak sama dengan alfa
kali XY. Iya toh, hasil kali dalam XY. Ya, ini mana tadi? 1 plus 4 Ya, dikalikan. kali Nah, benar. 2 plus 3, min 3. 3 dikalikan 3 min 2 dikalikan 4 min 1. Nah, iya, tentu akan berbeda ya. Dua ini tidak sama. Maka jawabannya, ya betul, dia memang bukan ruang penghidupan. Terima kasih Bu Rium dan Pak Hadi. Nanti kalau ada, ya terima kasih. Nanti kalau ada Bapak, Ibu, Mas, Mbak yang belum paham, atau mungkin jawaban saya ada yang salah, mohon koreksinya, atau langsung saja bertanya. Terima kasih. Karena saya adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Berikutnya ada hasil kali dalam. Kemarin ada sudah belajar tentang ruang bernorma dan ruang metrik. Dan ternyata ruang hasil kali dalam ini ada hubungannya dengan norm dan metrik. Secara rumus, jadi kalau kita punya ruang hasil kali dalam, tadi kan ruang hasil kali dalam itu memetakan dua elemen ya di sebuah ruang vektor, di sebuah ruang kehidupan sebenarnya ya, ke bilangan. Dalam hal ini dalam konteks. Nah, kalau norm itu kan hanya memetakan satu elemen di ruang vektor tersebut ke sebuah bilangan. Ternyata kalau hasil kali dalam menjadikan norm itu bisa dengan cara ditambahkan setengah, maka akan menjadi norm. Tapi yang namanya hasil kali dalam yang dipetakan ya dua elemen yang sama jadinya. Dan bagaimana dengan metrik? Ingat bahwa ternyata metrik itu ada kaitannya dengan norm, yaitu sebagai berikut. Jarak antara X dan Y, metrik antara X dan Y itu adalah norm dari X dikurang Y. Maka kalau mau disambungkan ke sini, ya nanti ini akan sama dengan hasil kali dalam dari X min Y, X min Y, terus dibanggakan sama. Selanjutnya ada kesamaan Cauchy-Schwarz. Ini ada kaitannya antara hasil kali dalam dan norm. Oh iya, apakah suara saya masih bergetar-getar? Masih, Bu. Masih, Ibu. Wah, ini internetnya. Sebentar, saya coba sambil ke... Benar-benar. Semoga setelah ini bisa lancar ya. Halo, apakah suara saya terdengar? Masih bergetar, Ibu. Waduh, Ini sudah, Bu. udah. Ya, terima kasih, Bu. Oh ya, saya juga terima kasih sudah diberitahu. Nah, selanjutnya ada ketaksamaan Cauchy-Schwarz. Ketaksamaan ini sering dipakai di pembuktian beberapa pernyataan ya, terutama di analisis fungsional. Ketaksamaan ini hanya berkata demikian. Kadang juga dikatakan sebagai ketaksamaan Cauchy-Schwarz-Bunyakovsky. Nah, ketaksamaan ini hanya berkata bahwa nilai mutlak dari hasil kali dalam U, V itu kurang dari sama dengan norm dari U dikalikan norm dari V. Nah, pembuktiannya adalah sebagai berikut. Pembuktiannya saya tulis aja ya. Dalam hal ini. Sebenarnya, ya, itulah. Langsung saja, jadi misalkan X adalah, mohon maaf, U dan V ini tidak saling berkelipatan, artinya bebas linear ya. Nah, kalau dia tidak bukan kelipatan satu sama lain, maka U dikurangi, oh sorry, benar ya, U
dikurangi alfa V, ini untuk alfanya sebuah skalar ya. Ini tentu tidak sama dengan 0 dong. Untuk sembarang bilangan kompleks alfa. Sekarang dimisalkan karena dia tidak sama dengan 0, maka saya punya nilai mutlak dari U dikurangi alfa V, ini pasti positif. Dan ini saya kuadratkan. Dari sini, ini saya jabarkan. Sebenarnya jabarkannya kebalik ya. Jadi saya punya nilai mutlak U dikuadratkan, dikurangi alfa dikalikan hasil kali dalam U, V, ditambah, oh sorry, bukan ditambah, tapi dikurangi alfa konjugat hasil kali dalam V, U, ditambah alfa dikalikan alfa konjugat dikalikan V kuadrat. Ini kalau dijabarkan nanti hasilnya kembali lagi sih ke yang ini. Dihitung-hitung, kalau dihitung-hitung. Ini pasti nilainya lebih dari 0. Selanjutnya, dimisalkan misal alfa ini adalah mu kalikan T. Dengan T-nya ini adalah bilangan real. Dan panjang dari mu ini sama dengan 1. Atau normnya dari mu itu sama dengan 1. Dengan demikian, saya punya mu kalikan hasil kali dalam U, V. Ini sama dengan nilai mutlak dari hasil kali dalam U kalikan V. Karena bentar. Karena nilai mutlak dari mu tadi adalah 1 ya. Kalau ini saya mutlak, sorry. Benar ya? Mohon maaf ini kalau saya mutlakkan. Kayak gini. Dari situ saya dapatkan bentuk yang ini. Bentuk yang ini bisa saya ubah menjadi U-nya tetap ya, U kuadrat tetap dikurangi, tadi alfanya adalah mu T kan. Terus berarti ini jadi mu T kalikan nilai mutlak U, V. Terus tadi ini alfanya adalah mu T. Kalau dikonjugatkan sama sih, nanti kan T-nya bilangan real ya. Berarti ini jadi mu T juga. Kalau ini VU-nya saya ubah ya, saya putar balik, saya balik-balikkan, maka ini nanti kan jadi alfa juga kan. Konjugat dari konjugatnya alfa, maka ini jadi alfa saja. Maka ini akan sama dengan ini juga. Ditambah alfa kuadrat berarti ini ya. Alfa kalikan alfa konjugat berarti jadi mu kuadrat T kuadrat kalikan V kuadrat. Lebih dari 0. Oh, astagfirullahaladzim. Iya, nanti aja deh. Ini kalau sudah, berarti ini akan berubah menjadi saya tulis ulang. Saya tulis di sebelahnya saja dulu. Maka ini nanti akan menjadi nilai mutlak U kuadrat dikurangi 2 mu T hasil konjugat dari hasil kali dalam dari U, V ditambah mu kuadrat T kuadrat hasil kali dalam dari nilai mutlak dari V dikuadratkan. Ini akan nilainya lebih dari 0. Kemudian nilai minimum dari ini adalah
terjadi apabila hmm, bentar. Oh iya, ini kan tadi kan mu-nya 1 kan. Kalau ini, bentar. Karena mu-nya 1, panjangnya 1, berarti kalau ini saya cari nilai mutlaknya, kanan kiri saya mutlakkan, berarti ini adalah, kalau saya mutlakkan tetap ya yang ini ya, udah nilai mutlak. Ini saya nilai mutlakkan juga di dalamnya. Sorry. Oh, mohon maaf. Karena tadi mu-nya, bentar, ada yang salah. Karena tadi mu-nya itu panjangnya 1, atau normnya nilai mutlaknya 1, maka eh, nilai ini akan nilai ini bisa saya anggap oh ya sih, sorry, mohon maaf. Tadi kan mu-nya nilai mutlaknya 1, berarti ini bisa jadi saya anggap nilainya 1 saja, sehingga untuk mempermudah mu-nya nanti jadinya nilainya 1 saja. Jadi ini tinggal U kuadrat minus 2T kalikan U, V plus mu-nya kuadratnya hilang, jadi T kuadrat plus, bukan plus, tapi langsung nilai mutlak. Nilai mutlak dari V kuadrat lebih dari 0. Kemudian ini akan bernilai minimum apabila kita menganggap ini sebagai fungsi atas T. Sebenarnya ini kan kita lihat ini ada T-nya ya, ada variabel T-nya, maka nilainya akan semakin kecil apabila ini kita buat sebagai fungsi atas T, kemudian kita cari turunannya, maka yang tersisa hanyalah yang ini bakal hilang karena tidak ada T-nya, sehingga yang tersisa tinggal 2 kalikan U, V ditambah 2T, terus ini V kuadrat. Ini akan pasti, karena kita akan mencari nilai minimumnya, mencari minimumnya dengan cara diturunkan atas T, maka kalau mencari minimum ini harus dibuat 0. Tujuannya nanti agar kita mencari nilai T-nya. Kalau dia bernilai 0, maka nanti ini menjadi, langsung kita cari T-nya, berarti ini kan 2T nilai mutlak V kuadrat, ini sama dengan 2 kalikan U, V. Ini kan. Ini duanya bisa dicoret, sehingga nanti kita dapatkan T-nya adalah hasil kali dalam U, V per panjang dari V kuadrat. Bentukannya seperti itu ya. Mencari vektor satuan. Mirip-mirip seperti itu. Nah, dari sini kita dapatkan nilai T-nya. Kemudian dari T sini kita substitusikan kembali ke persamaan yang ini. Ini tadi dari ini persamaan 1 ya. Ketaksamaan 1, saya kembalikan ke ketaksamaan 2. Nah, dari sini T ini kita masukkan kembali ke ketaksamaan 2, maka saya dapatkan nilai mutlak dari U kuadrat dikurangi 2 kalikan hasil kali dalam U, V per nilai mutlak dari V kuadrat ditambah T-nya itu ya, U min V, U, V kuadrat per nilai mutlak V, benar, kuadrat dikuadratkan lagi, berarti di sini pangkatkan 4. Kalikan nilai mutlak dari V kuadrat, ini lebih dari 0. Kemudian, dari sini, ini bisa saya coret ya. Jadi sini tinggal pangkat 2 saja. Dari sini, saya tulis ulang.
U kuadrat dikurangi apa tadi? 2U, V per V kuadrat ditambah U V kuadrat per V kuadrat. Dia nilainya lebih dari 0. Berarti ini lebih dari 0. Kemudian atas bawah semua saya kalikan V kuadrat. Min 2U, V ditambah U, V kuadrat lebih dari 0. Oh, mohon maaf ada yang kurang. Ini tadi 2T. Oh, di sini 2T dikalikan, T-nya ini dikalikan UV ya. Berarti ini ada kuadratnya. Maka ini ada kuadratnya. Sehingga saya dapatkan nilai mutlak U kuadrat V kuadrat dikurangi U V kuadrat lebih dari 0. Saya dapatkan berarti saya pindah ruas ya, berarti hasil kali dalam UV kuadrat kurang dari nilai mutlak U kuadrat V kuadrat. Nah, sekarang di sini harusnya saya menulisnya bukan nilai mutlak, tapi untuk yang di sini ya, untuk yang ini harusnya bukan nilai mutlak, tapi norm. Sehingga didapatkan ini. Jadi di sini harusnya pakai norm. Ya, terkadang beda buku, beda referensi, beda penulisan simbol soalnya. Mohon maaf, saya juga ada kesalahannya tadi, salah mengutip. Ini harusnya pakai nilai mutlak. Pakai norm, bukan nilai mutlak. Sehingga kalau sudah yang terakhir tadi, nah di sini kita dapatkan sesuai dengan kesamaan Cauchy yang terakhir, yaitu ini kan pakai kuadrat tapi masihan ya. Sementara yang di tadi sebelumnya itu tidak menggunakan kuadrat. Dan ini ada sama dengannya. Kemudian kok bisa tadi kuadratnya hilang? Alasannya adalah karena kita tahu bahwa ini U, V nilai besar sama dengan 0. Tadi kan gitu ya. Terus norm juga sama. Baik norm U maupun norm V ini lebih besar sama dengan 0. Sebenarnya dari sini tadi kalau kita jabarkan, kan kita bakal punya norm U, norm V, plus minus lah ya, plus U, V dikalikan norm U, norm V, minus U, V, ini lebih dari 0. Tapi nanti yang diambil adalah yang ini. Yang ini saja. Karena yang ini tidak mungkin terjadi. Bukan tidak mungkin, mohon maaf. Tapi pasti positif. Yang tadi kita punya ini positif, maka ini pasti positif. Nah, yang ini hasilnya juga positif. Kalau dia positif, maka yang ini pasti juga positif. Maka dari itu, karena ini pasti positif atau dengan lebih dari 0, maka kita dapatkan yang ini. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Apakah saya menjelaskannya terlalu bulat? Terus, apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan atau terlalu ruwet, terlalu membingungkan, tolong dikabarin ya sayanya ya. Karena saya tidak bisa membaca kata hatinya Bapak, Ibu, atau Mas Mbak sekalian. Jadi saya perlu ada suara pemberitahuan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan di ruang Hilbert. Nah, di ruang Hilbert ini artinya adalah ruang pre-Hilbert yang lengkap. Dalam artian norm. Saya mau tanya dulu, kelengkapan itu maksudnya gimana? Ruang bernorma yang lengkap itu artinya gimana? Adakah yang tahu? Setiap barisan Cauchy-nya konvergen.
Betul sekali. Terima kasih Pak Hadi. Benar sekali, yaitu setiap barisan Cauchy-nya konvergen. Karena dia definisinya ruang Hilbert adalah ruang pre-Hilbert yang lengkap, maka artinya adalah sebagai berikut. Benar yang tadi dalam artian norm ya, berarti setiap barisan Cauchy-nya itu konvergen. Dan titik konvergennya harus berada di ruang tersebut. Ini saya tulis kembali, misal H adalah ruang vektor atas lapangan R atau C. H dikatakan ruang Hilbert jika memenuhi yang pertama terdapat hasil kali dalam pada ruang H, dan yang kedua setiap barisan Cauchy-nya konvergen dan konvergenannya harus ada di ruang tersebut. Nah, contohnya adalah di ruang barisan L2. Bener nggak sih dia ruang Hilbert atau enggak? Nah, nanti kita cek ya. Dalam hal ini, ruang barisan L2 ini definisikan sebagai himpunan barisan bilangan kompleks. Saya asumsikan saja nilainya adalah A, di mana A ini adalah barisan AI ya, mulai dari A1, A2, A3, dan seterusnya, yang memenuhi sigma dari nilai mutlak suku-sukunya dikuadratkan, itu harus berhingga. Jadi, contohnya adalah kalau saya punya barisan 1/n. Nah, itu kan kalau saya mutlakkan semuanya, kemudian saya kuadratkan, kemudian saya jumlahkan, itu kan hasilnya berhingga. Maka barisan 1/n adalah contoh dari barisan ruang barisan L2. Nah, sekarang untuk barisan A, AI, dan B, BI, hasil kali dalam pada L2 didefinisikan sebagai berikut, yaitu sigma dari AI dikalikan konjugat dari BI. Di sini AI-nya ini masing-masing boleh bilangan real, boleh bilangan kompleks ya. Terus normnya, seperti definisi yang awal, yaitu hasil kali dalam dipangkatkan setengah. Berarti sama aja dengan sigma dari AI dikuadratkan, kemudian semuanya dipangkatkan setengah atau diakarkan. Nah, pertanyaannya apakah ruang barisan L2 ini merupakan ruang Hilbert? Kira-kira jawabannya iya apa enggak? Ada yang mau mencoba? Kira-kira ruang Hilbert nggak sih? Coba saya tanya deh ke Mbak Audia Putri. Adakah? Mbak Audia? Atau kepada hmm, kepada Mas Christian Abdil, kira-kira ini ruang Hilbert atau enggak? Mas Christian? Halo, halo. Mas Christian? Atau Mbak Halimah? Ada nggak? Halo, Mbak Halimah? Iya, Bu. Menurutmu ini ruang Hilbert atau bukan? Ruang barisan L2 ini? Mohon maaf, Bu, belum paham. Oh, ya wis. Oke. Ada yang nggak pahamnya dari mana nih, Mbak? Sebelah mananya? Dari situ, Bu. Baiklah, kita cek ya, benar ruang Hilbert atau enggak. Tadi definisinya ruang Hilbert itu adalah kalau setiap barisan Cauchy-nya, jadi jelas ruang pre-Hilbert ya ada operasi hasil kali dalamnya dulu. Kemudian setiap barisan Cauchy-nya itu harus konvergen dan konvergennya ada di titik tersebut. Sekarang ini sudah ada definisi hasil kali dalamnya. Sudah ada, nggak perlu dicek dulu apakah dia memang benar hasil kali dalam atau bukan, karena sudah ditulis bahwa dia adalah hasil kali dalamnya. Nah, yang akan saya tunjukkan adalah dia benar nggak setiap barisan Cauchy-nya konvergen di situ atau tidak. Nah, untuk membuktikannya adalah sebagai berikut.
Di sini saya misalkan dulu XN adalah barisan di L2 ya. Artinya setiap XN itu gini. Saya ambil X1, jadi ada barisan suku pertama, X1 yang pertama, X1 yang kedua, dan seterusnya. Ini suku kesekian ya. Ini ada di L2. Kemudian saya ambil X2, juga sama X2 suku pertamanya, suku keduanya, suku ketiganya, dan seterusnya. Ini ada di L2 juga. Dan seterusnya saya ambil XN juga sama, yaitu XN suku pertamanya, XN suku keduanya, dan seterusnya. Barisannya seperti ini. Ini ada di L2. Dan seterusnya. Nah, saya definisikan ini semua adalah barisan Cauchy. Ingat bahwa barisan Cauchy itu adalah barisan yang suku-sukunya semakin mendekat. Tapi ya nggak tahu sih dia bakal konvergen atau enggak. Makanya kita cari dia konvergen atau enggak dan konvergennya di mana, gitu kan? Kemudian di sini saya definisikan XN yang ke K adalah suku ke K dari barisan XN. Jadi seperti ini yang tadi ya. Selanjutnya saya definisikan misalkan EK. Ini adalah barisan di L2 dengan nilainya adalah 1 jika I sama dengan K dan 0 sisanya. Artinya saya buat barisannya misalkan di sini adalah E1. Maka E1 itu karena di sini 1 ya, maka yang pertama nilainya 1, berikutnya 0, 0, dan seterusnya 0 semua. E2 yaitu barisan 0, 1, 0, dan seterusnya karena dia suku kedua. E3 adalah barisan 0, 0, 1, dan seterusnya. Dan seterusnya ya, maka nanti di sini EN ini adalah barisan yang 0, 0, dan seterusnya. Dan di suku ke N dia bernilai 1, kemudian 0 kembali di sekelilingnya, kemudian 0 lagi. Dan seterusnya. Jelas dia ada di L2 ya. Selanjutnya, kita cek bahwa, mohon maaf, nggak cukup ternyata. Belum tak itu. Nah, sebentar. Mohon maaf, saya lanjutkan lagi. Nah, tadi kan seperti ini. Kemudian dari sini kita buat ininya hasil kali dalamnya. Berarti kan hasil kali dalam dari XN, EK ini adalah, tadi kan hasil kali dalam definisinya sigma ya. Sigma AI BI. Berarti ini adalah sigma XN EK konjugat. Nah, tadi karena tadi XN itu apa isinya adalah perbarisan-perbarisan. Ini maksudnya adalah gini. Untuk barisan yang pertama X1 ya, untuk N-nya sama dengan 1, bergerak dari 1, berarti sampai ke hingga ya. Berarti untuk barisan yang pertama berarti X1 1 dikalikan dengan E1 yang ke 1. Kemudian ditambah dengan sorry, ini maksudnya bukan demikian. Ya, benar. Kemudian ditambah dengan X1 yang kedua, dikalikan E1 yang kedua, dan seterusnya. Kemudian ditambah dengan cara yang serupa untuk X2. Juga 1, ditambah X2, 2, E2, 2, dan seterusnya. Dengan cara yang serupa, maka ini nanti hasilnya
Ini kan yang lainnya 0 ya. Maka nanti hasilnya pasti akan menjadi barisan akan menjadi barisan mana tadi? Akan menjadi barisan XN yang ke K. Karena yang ini nilainya 1. Ini nilainya 1, yang lainnya 0. 0 semua kan berarti. Yang ini nilainya 0, yang ini 1. Yang ini 1. Jadi kan jadinya tinggal X2, 2 dikalikan 1 dan seterusnya. Maka nanti di sini akan menjadi XN yang ke K. Oh, sorry. Ya benar, XN yang ke K. Untuk setiap E yang ke K ya. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa artinya nanti nilainya adalah menjadi X1 barisan ya, barisan X1 yang ke-1, barisan X2 yang kedua, barisan X3 yang ketiga, dan seterusnya. Nah, dari sini, tadi kan kita punya barisan XN ini adalah barisan Cauchy ya. Ini kan tadi barisan Cauchy. Karena dia barisan Cauchy, maka kita ambil maka nanti yang sebelah sini, yang barisan ini juga harusnya bilangan barisan Cauchy juga. Tapi sebelumnya itu mari kita cek dulu. Kita lihat bahwa XN yang ke K dikurangi XM yang ke K. Ini berarti ngambil dari barisan yang ini ya. Barisan yang ini. Ambil XN dari sini. Dan ambil XM juga dari sini. Untuk suku yang sama, suku yang ke sama, ini harusnya akan sama. Enggak harus ya. Ini kan nilainya berarti akan sama dengan hasil kali dalam dari XN yang ke K dikurangi XM yang ke K dengan EK. Karena nilainya 1 ya kalau E yang ke K ya. Ini kan sama-sama yang K. Dan ini akan kurang dari sama dengan menggunakan ketaksamaan Cauchy tadi. Norm dari XN yang XN. Norm dari XN menggunakan ketaksamaan Cauchy tadi, ini XN min K kurangi XM ke K dikalikan norm dari EK. Sampai sini. Nah, tadi kita punya bahwa EK tadi nilainya adalah kalau nggak 0 ya 1, 0, 1, 0, 1. Kembalikan lagi ke norm yang ini, di mana ini sama dengan sigma dari I, AI, AI, konjugat, terus kemudian di akar pangkat setengah. Ini berarti kan sama dengan sigma dari, kalau di bilangan real ya, ini berarti jadi AI kuadrat pangkatkan setengah. Nah, karena tadi isinya barisan EI itu adalah 1 atau 0 saja, maka ini nanti hasilnya akan balik lagi ke 1. Maka normnya yang ini akan sama dengan 1, sehingga ini akan sama dengan norm dari XN yang ke K dikurangi XM yang ke K. Nah, sudah sampai sini. Ada lanjutannya tapi. Sampai sini ada yang masih belum paham kah? Belum selesai tapi pembuktiannya. Oh, tidak ada yang komentar, berarti saya lanjut ya. Tadi kan barisan XN adalah barisan Cauchy. Maka ini yang pertama tadi ya. Karena XN barisan Cauchy, maka barisan ini juga merupakan barisan Cauchy. Jadi ini untuk menyimpulkan bahwa kesimpulannya adalah barisan XN yang ke K ini adalah barisan Cauchy juga. Ya, karena barisan XN sendiri juga adalah barisan Cauchy juga. Dan ini merujuk pada
ketaksamaan terakhir. Misalkan di bintang. Seperti itu. Selanjutnya habis ternyata slide ininya. Oke. Selanjutnya dari situ hmm, karena barisan XM dan XN tadi adalah barisan di bilangan real. Iya nggak sih? Enggak. Ya, karena tadi barisannya ini tadi bilangan kompleks ya. Oh iya, ini bilangan kompleks, tapi karena tadi XN-nya nah, karena bilangan real maupun bilangan kompleks kalau merupakan merupakan karena barisan Cauchy di himpunan bilangan real atau himpunan bilangan kompleks adalah selalu konvergen dalam artian karena kita punya bilangan real dan ini nih, saya tulis ulang. Karena R maupun C ini adalah ruang yang lengkap. Dan tadi kita punya bahwa barisan XNK ini adalah barisan Cauchy di itu tadi di R maupun di K atau C, sorry. Maka kesimpulannya adalah barisan XN K ini pasti merupakan barisan yang konvergen. Nah, cuman konvergenannya kemana? Kita asumsikan saja. Ini konvergennya untuk setiap K ya, karena K-nya berubah-ubah. Misalkan saja konvergennya, misal saja barisan XN yang ke K, ini konvergennya itu ke XK. Jadi untuk K-nya 1, kembali konvergennya ke 1. K2 konvergennya ke X2, dan seterusnya. Definisikan barisan XN, XK, di sini saya beri tilde deh ya, biar beda. Ini adalah barisan XK itu isinya adalah barisan ini, X1, X2, X3, dan seterusnya. Yang bergerak K-nya. Jadi tadi saya ulang lagi, tadi saya punya X1, ini adalah barisan, ini ada tildanya deh. Ini definisikannya kok biar nggak bingung. Ini kan tadi definisinya X1, 1, X2, 2, dan seterusnya. Kemudian X2 juga sama. Di sini ada X2, 1, X2, 2, dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, tadi dari hasil yang penghitungannya ini, kita kalikan dengan kita kasih hasil kali dalam dengan barisan EK, maka nanti yang kehitung adalah di sini nanti sesuai XK-nya, sesuai K-nya ya, bergantung K-nya. Hasil kali dalamnya adalah barisan ini.
X11, X22, X33, dan seterusnya, gitu kan. Dan ternyata barisan ini, barisan XN yang ke K, ini adalah barisan Cauchy. Artinya setiap barisan yang ini adalah barisan Cauchy. Barisan Cauchy. Ini juga barisan Cauchy, dan seterusnya. Tadi di halaman ini saya asumsikan ini konvergen ke X1 tilde. Ini ya yang ada tildanya ya. Ini ke X2 tilde. Dan seterusnya nanti konvergennya ke Xn tilde. Oh sorry, bukan N, tapi K. K-nya ngikutin dari yang atasnya sini ya. Nah, ini saya asumsikan adalah sebuah barisan baru, yaitu X tilde. Ini tidak jadi saya pakai K. Tidak jadi pakai K, biar nggak bingung. Jadikan X tilde. Dia konvergennya, ini barisan ini saya asumsikan adalah barisan X tilde. Nah, sudah. Ini jadi barisan X tilde. Pertanyaannya, berarti kan tadi kita punya barisan ini tadi, barisan XN, ini tadi sekian banyaknya tadi adalah barisan XN ya. Ternyata barisan XN itu konvergen ke X tilde. Pertanyaannya adalah, apakah X tilde? Pertanyaannya adalah, apakah X tilde ini anggota dari L2? Kan kalau mau membuktikan dia adalah ruang yang lengkap kan berarti ini barisan Cauchy sudah. Ternyata dia konvergen ke sini, X tilde. Dari konvergen ke X tilde ini, pertanyaan berikutnya adalah apakah X tilde-nya ini ada di L2? Itu kan pertanyaannya. Nah, untuk menjawabnya, kita lanjutkan. Tadi kan untuk menjadi persyaratannya agar dia menjadi anggota dari L2. Nah, agar dia bisa menjadi anggota L2, ingat bahwa sigma dari isi-isinya, tadi kan isinya pakai X tilde ya, berarti di sini XK tilde, ini dimutlakkan, dikuadratkan, dia harus berhingga. Harus gini kan tadi kalau dia mau jadi anggota dari L2. Nah, untuk itu kita cek. Kita buat berarti sigma dari nilai mutlak XK tilde kuadrat, ini K-nya bergerak dari 1 sampai tak hingga. Ini kan berarti sama dengan sigma dari K sama dengan 1 sampai tak hingga. Ingat bahwa tadi XK-nya tadi, ini adalah titik konvergenan dari barisan XNK. Maka di sini bisa saya tulis adalah limit dari XN yang ke K dikuadratkan. Ini untuk N menuju ke tak hingga. Nah, ini menggunakan sifat-sifat dari limit nilai mutlak sama sigma, ini bisa saya tulis ulang sebagai limit, ini N, limitnya keluar, karena N-nya tidak ada pengaruhnya sama K ya. Sini K-nya 1 sampai tak hingga. Dari nilai mutlak XN K kuadrat. Ini. Nah, tadi ingat bahwa XNK kuadrat, XNK itu, XNK ini adalah barisan XN1, XN2, XN3, dan seterusnya. Di mana masing-masing dari XN, mau N-nya 1, 2, 3, dan seterusnya, ini adalah anggota dari L2. Kalau dia anggota dari L2, maka sigma dari nilai mutlak XN, ya ini yang ke K ya, dikuadratkan, ini N-nya yang bergerak dari 1 sampai tak hingga, ini pasti berhingga. Nah, ini sementara ini sendiri, ini adalah norm dari XN yang ke K. Norm dari XN saja, K-nya kan yang bergerak. Berarti ini, oh sorry, ini bukan N-nya, tapi K. Karena yang bergerak ini kan ininya ya, 1, 2, 3-nya, berarti ini K-nya. Nah, ini sendiri adalah norm dari XN. Maka ini saya tulis ulang, ini bisa sama dengan limit dari
N-nya yang menuju ke tak hingga dari bentuk yang ini sigma menjadi norm dari Xn. Nah, kembali lagi tadi karena norm dari Xn, oh sorry ada kuadratnya ya. Bener nggak sih? Nah, kuadratkan setengah. Oh iya, ini harusnya ada kuadratnya, mohon maaf. Ini ada kuadratnya. Dan kita tahu bahwa ini, karena kita tahu bahwa, apa tadi? Ya, karena ini tadi xn-nya ada di L2, maka nilainya berhingga, maka ini pun juga nilainya berhingga. Kalau berhingga kan berarti pasti ada suatu nilainya kan. Kalau limit pun juga akhirnya nilainya juga berhingga. Dengan demikian terbukti bahwa barisan yang ini yaitu x k tilde atau dalam hal ini adalah barisan x tilde ini adalah anggota dari L2. Jadi kesimpulannya adalah ruang barisan L2 ini adalah ruang Hilbert. Begitu. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Atau sanggahan mungkin? Atau mungkin barangkali saya ada yang ke skip, kelewat? Coba sih saya mau tanya ke hmm, ke mana ya? Ke Bapak Ilham Dangu. Kira-kira paham nggak ya? Saya jelaskan panjangnya lebar kali bulat tadi. Bapak Ilham? Halo, halo, Bapak Ilham? Oh, nggak nyaut. Ke ini aja deh. Ke Muhammad Fitrullah. Ada nggak? Halo? Bisa dengar suara saya, Mas? Oke. Oke, oke. Terima kasih. Saya lanjut ya. Selanjutnya adalah ngomongin ortogonalitas. Nah, kalau apa tadi? Kalau di geometri ada yang namanya tegak lurus, di ruang vektor juga sama. Ini definisinya serupa dengan ortogonalitas yang ada di ruang vektor. Intinya adalah, ataupun geometri, intinya adalah tegak lurus. Jadi, dua vektor U dan V di ruang Hilbert maupun pre-Hilbert ya dikatakan ortogonal atau disimbolkan dengan U tegak lurus dengan V itu dikatakan demikian jika dan hanya jika nilai mutlaknya atau sorry maaf bukan nilai mutlaknya hasil kali dalam dari U dan V itu adalah 0. Nah barisan EI-nya berbeda dengan yang tadi ya. Tapi pokoknya barisan EI aja itu dikatakan ortonormal jika norm dari EI itu sama dengan 1 untuk semua I dan hasil kali dalam dari masing-masing sukunya itu adalah 0 apabila suku indeksnya berbeda. Jadi itulah yang disebut sebagai barisan ortonormal. Nah, berikutnya ada yang namanya ketaksamaan Bessel. Ketaksamaan ini mengatakan jika EI I-nya jadi suku-sukunya bilangan asli ya, adalah barisan ortonormal pada ruang pre-Hilbert H, maka sigma dari nilai mutlak U kalikan EI kuadrat itu kurang dari sama dengan norm dari U kuadrat. Kira-kira pembuktiannya pakai apa ya? Adakah yang tahu?
Ini bentukannya mirip-mirip sama ketaksamaan Cauchy ya. Dan nanti pembuktiannya pun akan kita gunakan ketaksamaan Cauchy. Jadi untuk membuktikannya langsung saja saya mulai. Nih, sebentar. Untuk membuktikannya, kita mulai mendata dulu ya. Tadi EI-nya barisan ortonormal. Berarti kalau dia barisan ortonormal, kita punya normnya 1. Dan EI di hasil kali dalamkan dengan EJ, itu nilainya 0. Karena eh, U-nya adalah sembarang ya, sembarang vektor di ruang pre-Hilbert H. Ambil saja sebuah definisikan aja. Definisikan V itu adalah sigma, jadi apa ya? Span. Span dari EI dan U. Span dari U, hasil kali dalam U dan EI, dikalikan EI, I-nya bergerak dari 1 sampai N, jadi kita pakai sebagian dari EI dulu ya, nggak sampai semuanya, tapi pakai sebagian dulu. Bentuk ini adalah proyeksi U ke dalam span EI. Pemberitahuan aja. Ini adalah bentuk proyeksi. Ini adalah bentuk proyeksi U terhadap span dari EI. Kemudian ini kita hitung, berarti kalau kita hasil kalikan dalam lagi V dengan EI, berarti ini adalah hasil kali dalam dari sigma ini dengan EI. Karena hasil kali dalam itu bisa jadi hasil sorry, karena ini tadi ya, mana ya? Karena terlalu jauh. Karena hasil kali dalam itu ya, kejauhan. Mohon maaf. Karena hasil kali dalam itu bersifat aditivitas. Ingat ya siang tadi bahwa X plus Y, Z ini sama dengan X, Z ditambah Y, Z. Nah, aditivitas ini, maka ini ada sigmanya. Berarti ini juga bisa saya tulis sebagai sigmanya saya keluarkan. I-nya 1 sampai N dari U, EI. Nah, ini pakai yang ini. Sebentar. EI, EI. Ini pakai sifat yang pakai sifat yang ini. Alpha X, Y ini sama dengan alpha kalikan X, Y. Nah, ingat bahwa ini tadi hasil kali dalam X, Y maupun U, I nilainya lebih dari 0. Artinya ini hasil kali dalam ini pasti merupakan bilangan real ataupun kompleks nih, sorry. Bilangan kompleks gitu kan. Atau bisa kita bilang sebagai skalar juga. Berarti yang ini nanti kehitung sebagai skalar, maka dia bisa keluar jadilah seperti ini. Sisanya kan tinggal ini kan, kalau dia dihitung sebagai skalar apa aja. Maka sisanya tinggal ini. Nah, tadi kita lihat bahwa EI, norm EI ini kan berarti sama dengan hasil kali dalam EI, EI, dipangkatkan setengah, ini nilainya 1. Berarti kan dan tadi kita punya bahwa EI, EI, ini pasti kan lebih besar sama dengan 0. Artinya EI, EI, ini pasti sama dengan 1. Dari sini dan sini. Berarti ini nilainya 1.
Kalau begitu ini nilainya sama dengan sorry, bukan itu. Sigma I-nya dari 1 sampai N dari U, EI. Gini kan? Nah, sekarang masalahnya lagi, tadi kan, apa Bang? EI-nya kan, oh sorry, ini V bukan dengan EI tapi EJ ya. Mohon maaf, saya ada kesalahan. Jadi ini bukan EI tapi EJ. Beda indeks, udah beda nilai ya. Ini EJ. Nah, kalau gitu, karena EI, EJ ini bernilai 0 jika I-nya tidak sama dengan J, dan bernilai 1 jika I-nya sama dengan J, maka nanti di sini saat I-nya sama dengan, misalkan I-nya 1 dan J-nya 2, maka nilainya 0. Dan seterusnya, maka nanti di sini nilainya yang tersisa tinggal pada saat I-nya ini bernilai J. Kan yang bergerak I-nya ya, I-nya ikutin J. Pada saat I-nya ikutin J, maka nilainya 1. Artinya di sini akan menjadi U, EJ saja. Gitu. Nah, sekarang dari sini, Sebentar, Budian. ya silakan Pak. Ya, ini untuk yang atas ini loh. Hasil kali dalam X, Y lebih besar sama dengan 0. Itu enggak X, X toh, Bu? Astagfirullahaladzim. Iya, terima kasih Pak. Iya. Ya, X, X. Terima kasih. Nah gitu, saya kalau salah perlu dibetulin, perlu diberitahu. Benar, X, X. Terima kasih. Ya. Nilainya lebih dari 0. Tapi yang sampai sini tidak ada yang salah ya Pak ya, sepertinya ya. Ya, belum kelihatan. Belum sih. Benar sih, benar. Oke, saya lanjut lagi. Karena tadi UEJ-nya ternyata sama dengan VEJ. Ini kan dua bentuk ini ternyata sama dengan ini. Artinya, kalau di sini saya tulis lagi VEJ, ini kalau saya pindah, berarti di sini, oh sorry, ini yang saya pindah ke sini, maka nanti saya dapatkan, kalau saya pindah, berarti saya dapatkan di U, EJ dikurangi V, EJ, ini hasilnya akan sama dengan, ini kan sama ya, berarti ini sama dengan 0. Karena ini nilai sama kan, tinggal ini dipindah aja ke sini. Nah, kalau gitu ini bisa saya tulis ulang sebagai U min V, EJ. Kok nilainya sama dengan 0? Nah, tadi kita tahu bahwa kalau dua vektor kita hasil kali dalamkan nilainya 0, maka mereka ortogonal. Dengan demikian, saya simpulkan bahwa U min P ini ortogonal dengan EJ. Dari situ, ini kan berlaku untuk setiap J ya. J-nya dari 1 sampai N. Kalau demikian, tadi EJ-nya itu, V-nya itu adalah ini, sigma, mana tadi? V-nya ini, sigma bla 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 ini, proyeksi U terhadap span EI. Artinya, kalau, apa tadi? Sebentar. Kalau dia tegak lurus dengan EJ, berarti, berarti U min V-nya juga tegak lurus terhadap V-nya. Karena
Nah, U min V tegak lurus terhadap EJ. Terhadap V. Oh ya, ini kita ingat bahwa V ini adalah sigma dari ini skalar ya, kalikan EI. Nah, kalau dia tegak lurus terhadap EJ, berarti nanti kalau saya kalikan dengan ini, kalau saya buat ini, U min V, V, ini nanti hasilnya juga merupakan U min V, sigma, ini hasil kali dalam juga ya, bla bla bla. Di sini adalah I. Atau kalau misalkan ini I-nya saya ganti dengan J ya. Ini misalkan I-nya ini indeksnya saya ganti dengan J dari 1 sampai N, maka di sini nanti juga ganti EJ. Seperti ini kan. Nah, karena masing-masingnya dengan EJ nanti nilainya 0 ini, maka nanti yang ini hasilnya juga merupakan 0 juga. Karena di apa ya? Ini kan sigma, pakai sifat aditivitas yang ini, maka nanti sigmanya bisa keluar. Nanti masing-masing UV dengan EJ nilainya adalah 0, kembali ke yang ini. Maka nanti ini hasilnya 0. Dengan demikian, dapat saya simpulkan juga bahwa U min V ini tegak lurus dengan V juga. Ya, gitu. Nah, dari sini, U min V-nya ternyata juga tegak lurus dengan V. Artinya hasil kali dalam dari U min V, V ini sama dengan hasil kali dalam U min V dikurangi V kuadrat. Ini didapatkan dari ini. Sorry, saya hapus dulu biar nggak bingung. Ini U min V, V ya. Itu berarti kan sama dengan U, V dikurangi V, V. Nah, ini sama dengan hasil kali dalam U, V dikurangi norm V kuadrat. Ini tadi sama dengan 0. Seperti ini kan. Kalau begini berarti norm V-nya ini sama dengan hasil kali dalam U, V kuadrat. Tadi karena dia nilainya 0, berarti, oh ya, kita punya norm itu pasti lebih besar sama dengan 0 kan? Maka ini bisa saya tulis sebagai bentuk seperti ini saja. Sekarang menggunakan ketaksamaan Cauchy-Schwarz, kita punya juga bahwa norm V kuadrat, bentar. Ketaksamaan Cauchy-Schwarz tadi kan mengatakan bahwa, saya hapus dulu. Ketaksamaan Cauchy-Schwarz tadi mengatakan bahwa nilai mutlak dari X, Y, nilai dalam X, Y, kurang dari sama dengan norm X dikalikan norm Y. Maka ini akan kurang dari sama dengan norm U dikalikan norm V. Sehingga kita dapatkan norm V kuadrat kurang dari sama dengan norm U kalikan norm V. Kalau ya kita punya norm V kuadrat kurang dari sama dengan norm U kalikan norm V. Nah, dari sini ada dua kemungkinan. Yaitu kemungkinan yang pertama adalah V-nya sama dengan 0, atau kemungkinan yang kedua adalah norm V kurang dari atau sama dengan norm U. Kemudian dengan sebentar. Dari sini tadi
Mana ya tadi ya? UEI. Oke. UEI. UEI. UEI-nya tadi kita ambil dari ini. Ini, V-nya kita kembalikan seperti ini ya. Kembalikan seperti ini. Maka V-nya tadi untuk yang kasus baik ke satu maupun kedua ya, norm V kuadrat ini sama dengan sigma dari UEI, ini EI, ini kan P-nya tadi itu, kemudian ini mau dinormkan, ini tadi I-nya dari 1 sampai N ya. Kalau saya normkan, berarti EI-nya tadi adalah 1 kan, berarti ini sama dengan sigma, atau nilai mutlak dulu ya, I 1 sampai N, dari UEI, norm EI-nya kan tadi 1, kita pakai ini aja, ini sama dengan ini kalikan, ya inilah. Ini sendiri, tadi kita punya ini, yang kedua, pakai yang kedua. Oh salah, mohon maaf. Iya benar-benar, pakai yang kedua, ini kuadrat ya. Kok kuadrat sih, nggak pakai kuadrat, mohon maaf. Ini sendiri, tadi V kuadrat ini kurang dari, nah, kalau yang pertama, kalau V kasus yang pertama V-nya sama dengan 0, maka ya jelas ini terjadi ya. Artinya kalau V-nya sama dengan 0, berarti kan cukup hasilnya adalah 0 kurang dari sama dengan 0 U. Nah, itu nggak menarik lah. Nah, tapi kalau pakai kasus yang kedua, maka akan menjadi persamaannya ini, persamaan yang ini, bintang-bintang ini, akan menjadi norm V kuadrat kurang dari sama dengan U kalikan P, ini akan kurang dari sama dengan norm U dikalikan norm U juga, atau dengan kata lain norm U kuadrat. Nah, kalau ini kan jelas, berarti yang kedua yang kita pakai, tadi kita punya norm V kuadrat kurang dari norm U kuadrat, maka ini pasti akan kurang dari sama dengan norm U kuadrat. Ini tadi, saya ulang lagi untuk bentuk yang ini bisa saya tulis sebagai sigma dari hasil mutlaknya di dalam ya, U kalikan EI, karena ini adalah skalar juga, kurang dari sama dengan norm U kuadrat. Ini I-nya bergerak dari 1 sampai N. Kalau N-nya diteruskan sampai ke tak hingga, maka ya I-nya ya dari 1 sampai ke tak hingga. Maka ini bisa saya tulis sebagai I saja. Dan bentuk inilah yang menjadi ketaksamaan Bessel ini. Jadi ketaksamaan Bessel ini. Maka bentuk yang ini terbukti deh. Jadi terbukti. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ini berarti Kalau tidak, pembuktiannya itu mirip-mirip menggunakan itu ya, Budian, Gram-Schmidt itu ya. betul sekali. Ada lanjutannya nanti nyambungnya ke memang ke ground switch sih, Pak. Iya, kan tentang ortonormalisasi itu kan. Betul. Cuman kalau pakai ground switch nanti pakainya nyambungnya ke ada istilah baru yaitu maksimal. Ya, karena tadi kan Budian menggunakan proyeksi kan. Ya. Ya. Ini agak-agak nyambung ke aljabar ya, Pak. Iya, aljabar linier ini jadinya. Iya. Ke sini, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ini slide-nya sudah selesai. Untuk ground switch-nya tidak saya jelaskan dulu karena ada definisi baru, nanti nyambungnya ke maksimal, dan nanti ada istilah separable juga. Kayaknya lebih sama. Oleh karena itu, kalau tidak ada pertanyaan, saya mungkin minta Bapak Ibu untuk mengerjakan itu saja ya. Apa namanya?
Post text-nya. Linknya akan saya share via kolom chat. Sebentar. Oke, linknya. Bentar. Silahkan itu linknya. Linknya saya share di chat kan. Akan saya mulai 1 menit lagi. Buat yang belum bergabung, silahkan bergabung untuk kuisnya. Bentar. Ini ya, masalah koneksi pengen gabung tapi dari tadi masih loading. Oh iya, nggak apa. Masih dulu. Ya, atau 40 ya. Bu Dian ini kok nggak bisa ya saya joinnya. Oh, nggak bisa ya, karena gimana Pak? Eh, Belum saya mulai. Bentar. Oh, saya mulai. Tapi sudah bisa masuk kan? ini harus enter join code juga ini. Kodenya 207 ini saya copy ya kodenya.
Bedanya itu linknya ya tesnya udah bolehkah saya mulai? Nah, Pak Hadi sudah bisa masuk Pak? Sebentar, sebentar. Iya, sudah ini. Oke, saya mulai ya. Silahkan.
Halo, Mbak Rani nih. Saya coba-coba kok nggak bisa ya pakai dua-duanya. Dia minta apa untuk sign in itu minta nomor HP. Saya masukkan nomor HP dengan itu dia bilang not found kah usernya. Terus ganti lagi dengan email nggak bisa. Baiklah Bu, nanti soalnya saya kirim sendiri dan sudah mulai jalan soalnya. Ya, Sudah jalan terus itu maksudnya. Budian terlalu sensitif itunya, tombol-tombolnya. Gitu. Saya tadi loh masih geser-geser tangan saya itu sudah keklik, ya toh. Ya, ya baik. Jadinya malah salah gitu loh. Tadi berapa ya? Ya sudah, ya sudah. Apa Coba nanti? lagi. Ya nanti untuk yang Yung, eh, terima kasih Pak Hadi sama Bu Rio. Ini juga masih mencoba sesuatu yang maksudnya yang Iya, saya baru baru. kali ini sih pakai itu. Jadi lah maklum ini orang tua ya. Jadi saya masih geser-geser kursor keklik sendiri. Ya Pak, ya, ya. Terima kasih banyak. Nanti untuk Bu Rio sama mungkin barangkali Bapak Ibu yang masih kesulitan akan saya share via itu ya, via kan baru saya pindah ini soalnya ke Google Form atau yang lain nanti akan saya share ke Bapak adminnya saja daripada nanti jadinya. Iya Mbak, ada yang di grup WA itu Mbak. Nanti kalau diklik langsung Ya, ya, terbuka. ya, Iya, ya. Iya, kayak yang kemarin-kemarin itu aja loh, Budian. Ini Ya, yang siap, orang siap, siap. yang sudah usur-usur ini agak susah. Baik, siap. Ini kan sekalian coba-coba gitu Pak. Barangkali ada yang baru. Baiklah, ini terima kasih masukannya Bapak Hadi sama Ibu Rium. Nanti akan saya betulkan metodenya maksudnya. Saya pindah soalnya. Ini sudah ada beberapa yang sudah selesai, seperti Mas atau Bapak Adailani ini. Dan ada beberapa yang lainnya juga sudah selesai. Berhubung materinya juga sudah selesai, kuisnya, prosesnya sudah selesai. Nanti soal bentuk format soalnya buat berhasil media media masuk soalnya akan saya pindah, akan saya share ke Pak Habib ataupun panitia lainnya untuk nanti di share di grup WA. Mungkin saya akhiri presentasi dari saya dan juga prosesnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kelebihannya buat Bapak Ibu Mas Mbak sekalian saja. Semoga ilmunya bermanfaat walaupun hanya sedikit. Semoga bisa bertemu lagi di lain waktu. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dian Maharani untuk materi yang sangat luar biasa untuk kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Dian dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, untuk menutup sesi pada siang hari ini, marilah kita berdoa kembali sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sebelum Bapak, Ibu, dan Mas Mbak di sini keluar dari Zoom meeting, mungkin ada sesi foto bersama dulu nggih, Bu Dian. Monggo untuk Bapak, Ibu, dan Mas Mbak untuk menyalakan fitur fitur kameranya. Saya tunggu sampai 10.50. Oke, saya pimpin dari sini untuk sesi foto bersamanya. Akan saya hitung sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3.
Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Mas Mbak peserta Indo MS School untuk hari ini. Untuk menutup sesi kali ini, saya selaku MC mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa untuk kelas esok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima terima kasih ya, Bu. kasih Mbak Ita. Terima kasih Bu Dian.